Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahna Puji Salima. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Siberinformasi dengan NIM 0483081445. Saya sedang mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah basis data. Jadi untuk tugas pertama kali ini kita diberikan kasus di mana ada sebuah perguruan tinggi di mana mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang kita tawarkan. Setiap mahasiswa bisa mengambil minimal satu dan mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Mungkin ada salah sedikit tipe, jadi tidak apa-apa. Jika memang maksudnya benar, jadi semua saja. Lalu setiap mata kuliahnya bisa diajar oleh seorang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas saya adalah dari kasus tersebut saya diminta membuat entity relationship diagram atau WRD dengan tahapan atau langkah sesuai panduan. Jadi harus sesuai panduan baik. Lalu panduan berdasarkan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktik yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 masih data. Laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut: perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang Anda lakukan serta aktivitas kegiatan mahasiswa, lalu hasil praktik yang telah dilakukan, yang terakhir kata-kata penutup dari mahasiswa. Baik, kita akan menjabarkan langkah praktik yang kita lakukan dan nanti kita akan coba lihat hasil jadi gimana. Baik, jadi setelah kita lihat tadi untuk contoh kasusnya, pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan, dan setiap mahasiswa bisa membawa minimal satu, tapi bisa beberapa gitu, jadi minimalnya satu. Lalu setiap mata kuliah itu hanya boleh diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Yang pertama adalah identifikasi dan menempatkan seluruh entiti yang terkait. Jadi kita menjabarkan seperti entitas datanya ya di dalam database itu. Jadi kalau dari pengalaman saya, ibaratnya kalau nama databasenya universitas atau perguruan tinggi, berarti untuk data atau fieldnya itu sekitar kita pakai mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi ada 3 entiti yang terkait. Untuk mungkin ada yang pertama, mungkin kenapa semester A tidak dimasukkan, karena semester nanti akan dimasukkan ke dalam seperti kolom atau atribut. Kita jadikan semester itu sebagai atribut. Lalu untuk entity, kalau entity yang udah terkait, sebenarnya kita menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya, key. Untuk mahasiswa sendiri kita pakai atribut yang biasa aja, NIM seperti NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, nomor HP, jenis kelamin, dan seperti yang saya bilang tadi, semester kita jadikan atribut. Lalu dosen juga memiliki atribut nomor induk dosen, nama dosen, tanggal lahir, dan seterusnya. Untuk dosen sendiri, karena dia tidak terikat semester, jadi kita tidak masukkan semester di dosen. Lalu mata kuliah, untuk mata kuliah kita butuh kode mata kuliah dan nama mata kuliah tersebut. Baik, yang langkah selanjutnya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Intinya ini relasi antara entitas satu dan entitas lainnya gitu loh. Setelah menambahkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang merupakan beserta kunci tamu foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk membuatnya adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Untuk matriks yang buat ini dibaca dari kiri ke kanan. Jadi dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa yang mempelajari mata kuliah diajarkan dosen, dan mata kuliah dipelajari mahasiswa.
Jadi simple aja ya. Pada tabel matriks relasi tersebut ada semacam yes, pada udah. Baik, selanjutnya menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi dari kasus yang diberikan, dosen bisa mengambil lebih dari satu tema kuliah untuk diajar. Jadi dosen mempunyai minimal satu, tapi bisa banyak. Lalu untuk mahasiswa sendiri bisa saja bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah untuk dipelajari dalam satu semesternya. Mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, tapi mata kuliah bisa memiliki banyak mahasiswa. Dan ya, lalu dari argumen kasus tersebut kita bisa meringkasnya. Jadi relasi dari dosen ke mata kuliah itu memiliki relasi one to many. Jadi satu ke banyak. Sebenarnya satunya itu mata kuliah satunya itu dosen dan banyaknya itu mata kuliah. Jadi dosen bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Kalau untuk mahasiswa ke mata kuliah memiliki relasi many to many, banyak ke banyak. Mahasiswa bisa memilih beberapa mata kuliah dan mata kuliah juga bisa memiliki banyak mahasiswa gitu. Lalu untuk mata kuliah ke dosen memiliki one to one, mata kuliah ke mahasiswa memiliki relasi one to many. Artinya mata kuliah hanya dibeli satu mata kuliah bisa memiliki banyak mahasiswa gitu. Lalu dari hasil analisis tersebut kita udah membuat grafik jadi seperti ini jadinya. Jadi untuk dari sini mahasiswa mempunyai beberapa atribut nama mahasiswa, NIM, jenis kelamin, semester. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Kalau dibalik, mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa mengambil baik mata kuliah dan mata kuliahnya mempunyai banyak mahasiswa. Maksudnya dalam satu mata kuliah itu bisa ada banyak mahasiswa gitu. Lalu di bawahnya ada untuk mata kuliah itu ada atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Lalu mata kuliah sendiri diajarkan oleh dosen kalau kita balik ya, walaupun kalau dari kanan kiri jadinya dosen mengajar mata kuliah. Begini adalah cara membaca graf di atas. Lalu untuk selanjutnya melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahap terakhir adalah tahapan kelima, itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Pada gambar di atas ya dapat Anda lihat relasi yang banyak yaitu antara masuk ke mata kuliah. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atribut adalah primary key, dan setiap entiti yang terhubung maka dari dapat disematkan seperti pada gambar berikut. Baik, nggak bisa digedein lagi, kita coba zoom in aja. Baik, kita besarkan dulu gambarnya. Oke, di grafik paling atas kita punya mahasiswa ini mempunyai NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Mahasiswa mempelajari mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini ada kode matkul sama nama mata kuliah. Mata kuliah dipelajari oleh mahasiswa. Nah, jadi di relasi ini kita membutuhkan NIM dari mahasiswa dan kode matkul dari mata kuliah. Lalu untuk relasi dosen ke mata kuliah, relasinya itu mengajar dan diajar ya. Dan untuk
dosen dan mata kuliah itu untuk relasinya kita membutuhkan NID dan kode matkul, sama aja. Tapi kalau untuk dosen kita pakai NID, kalau mahasiswa kita pakai NIM. Dan untuk tugasnya juga atributnya ya sama aja, ada NID, nama dosen, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk hasil dari tugasnya udah saya buat grup, jadi hasilnya seperti ini, dan semoga saja hasilnya cukup memuaskan untuk Bapak. Jadi saya, jika ada kesalahan dan ada mungkin untuk selanjutnya akan saya pelajari lagi jika memang ada kesalahan. Baik, untuk kata penutup dari saya, terima kasih, dan semoga tata cara yang saya terapkan ini sudah benar untuk pengerjaan dan cara pengumpulan pembuatan tugasnya. Mohon maaf karena beberapa hari kemarin saya juga sudah sangat sibuk untuk mengikuti tutan dan segala macamnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Cukup itu saja dari saya. Semoga saya mendapat nilai yang cukup baik. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.